Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas mengenai farmakoterapi, yaitu penyakit infeksi saluran kemih atau ISK. Sini kami terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada Anissa Fajriyati, yang kedua ada saya sendiri Irmawati, yang ketiga ada Jati Pratiwi, yang keempat ada Parida Aprina, yang kelima ada Rabiatul Demiati, dan yang terakhir ada Selvia. Nah, baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Nisa. Kepada Nisa, saya persilakan. Apa itu infeksi saluran kemih? Infeksi saluran kemih adalah adanya mikroorganisme pada urin yang tidak bisa dianggap sebagai kontaminasi. Organisme yang mempunyai potensi menginvasi jaringan saluran urin dan struktur terdekat. Menurut ISO Farmakoterapi 741. Bisa dilihat pada gambar tersebut perbedaan antara infeksi saluran kemih wanita dan laki-laki. Next. Bisa dilihat anatomi saluran kemih dan urin yang terinfeksi. Insidensi ISK ibu hamil 41%, 41,1%, Hispanik 30,1%, Negroid 28,7%, Asia, Kaukasia, Eropa. Prevalensi meningkat sehubung dengan usia, keadaan sosioekonomi, aktivitas seksual, multiparitas, dan kualitas PNC. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya ada klasifikasi dari ISK. Klasifikasi dari ISK sendiri terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan lokasi infeksi. Yang pertama ada ISK bagian bawah dan ISK bagian atas. Pada ISK bagian bawah terbagi lagi menjadi dua, yaitu sistitis atau inflasi kandung kemih, kemudian ada uretritis atau inflasi uretra. Sedangkan pada ISK bagian bawah terbagi menjadi dua juga, yaitu ada pelonefritis atau radang ginjal dan komplikasi sistitis, kemudian ada prostatitis atau radang kelenjar prostat. Kemudian jenis-jenis ISK di sini terbagi menjadi tiga, yaitu sistitis yang merupakan inflasi kandung kemih yang disebabkan menyebarnya infeksi dari uretra. Terjadi karena aliran balik urin dari uretra ke dalam kandung kemih, kontaminasi tekal, pemakaian kateter atau sistoskop. Kemudian yang kedua ada uretritis, yaitu iritasi dan pembengkakan uretra yang disebabkan oleh bakteri E. coli, chlamydia, atau virus herpes. Kemudian ada pielonefritis yang terjadi akibat infeksi kandung kemih, ascendens, dan infeksi hematogen. Kemudian infeksi dapat terjadi di satu atau dua ginjal. Selanjutnya ada patofisiologi pada wanita. Di sini dimulai dari koloni bakteri di vulva, kemudian uretra, kemudian kandung kemih, kemudian ureter, dan ginjal. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Berdasarkan pengalaman klinis dan percobaan, cara ascendens ini adalah cara yang banyak dalam penyebaran infeksi. Sebagai faktor predisposisi adalah uretra wanita yang pendek dan mudahnya terjadi kontaminasi yang berasal dari vagina rektum. Pengaruh hormon progesteron terhadap tonus dan aktivitas otot-otot dan obstruksi mekanik oleh pembesaran uterus dalam kehamilan merupakan faktor predisposisi meningkatkan kapasitas buli-buli dan terdapatnya sisa urin setelah berkemih pada ibu hamil. Perubahan pH urin yang disebabkan meningkatnya ekskresi bikarbonat memberikan kemudahan untuk pertumbuhan bakteri. Glikosuria juga sering terjadi pada kehamilan. Kehamilan juga merupakan
faktor predisposisi berkembangnya bakteri dalam urin. Berikut penyebab terkenanya gejala ISK. Yang pertama ada toilet kurang bersih, suka nahan buang air kecil, kurang minum air, kurang kering dan higienis, kehamilan, sakit ginjal, usia, dan diabetes. Etiologinya, bakteri penyebab UTI muncul dari flora intestinal inang. Yang kedua, penyebab uncomplicated UTI umumnya E. coli 80% sampai 90%. Berikutnya Staphylococcus saprophyticus 5 sampai 15%. Penyebab complicated UTI yaitu E. coli kurang dari 50%, infeksi Proteus spp, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus dan Enterococcus, dan Candida spp. Berikutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada diagnosis, di mana diagnosis dari infeksi saluran kemih ini dapat diketahui dari adanya bagi yang simptomatik berupa dysuria, polasikosuria, terdesak kencing atau urgensi, stranguria, nokturia, dan bila berat dapat dijumpai demam, menggigil, mual, muntah, serta nyeri pinggang pada pielonefritis. Hasil uji laboratoriumnya seperti adanya bakteriuria, piura, atau bilangan sel darah putihnya melebihi dari 10 per milimeter, kemudian urin positif nitrit dengan produksi nitrit, lalu ada urin positif leukosit estrase, kemudian ABC bakterinya dilapisi antibodi atau isu bagian atas. Selanjutnya ada manifestasi klinik, di mana yang pertama ada demam, nyeri punggung, muntah, penurunan berat badan, nyeri suprapubis, sitritis, dysuria, dan hematuria. Bisa dilihat di sini ada tabel tentang infeksi ISK. Next. Ini juga ada beberapa diagnosis dari ISK. Selanjutnya ada penata laksanaan terapi ISK, di mana terapi ini terdapat dua, yaitu terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Tujuan terapi tersebut untuk jangka pendeknya yang di mana yang pertama eradiksi bakteri penyebab infeksi saluran kemih, kemudian menghilangkan gejala dengan cepat, ketiga meningkatkan kadar hemoglobin untuk mencegah keparahan anemia, dan tujuan terapi jangka panjangnya yaitu mencegah terjadinya infeksi ulangan atau rekurensi. Yang kedua, mencegah komplikasi dari penyakit infeksi saluran kemih yang kronis. Yang ketiga, mengurangi morbiditas dan mortalitas. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ialah terapi farmakologi. Di sini ada beberapa tabel yang menjelaskan indikasi, dosis, interval, dan durasi. Selanjutnya, terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi dapat dilakukan dengan minum banyak air, mengkonsumsi suplemen vitamin C secara teratur, jangan menunda keinginan buang air kecil, segera buang air kecil setelah berhubungan seksual, cuci tangan dan alat kelamin sebelum dan sesudah melakukan hubungan seksual, menjaga kebersihan alat kelamin. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mungkin apabila ada salah kata atau pembacaan slide atau PowerPoint, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.